Ini dia untuk multi-matching. Nah, untuk multi-matching seperti ini, yang harus kalian pahami adalah instruction seperti biasa. Write the correct letter A to E. Ya. Lalu, you may use any letter more than once. Berarti, bisa saja black powder ini invented or used by the Chinese. Misalnya kita lihat jawabannya A gitu ya. Lalu nomor 8, oh the Chinese juga invented or used rocket propelled arrows. Berarti bisa jadi nomor 7 dan nomor 8 itu jawabannya A. Gitu. Jadi kalian gak usah bingung loh, kok jawabannya sama ya? Nggak, karena memang sudah diingetin, sudah diinfokan sebelumnya bahwa you may use any letter more than one. Oke, bisa ya? Di sini tipsnya, read through the list and prepare paraphrases, lalu read through questions and identify keywords. Ingat keywords and read skimming, ya read through, skimming, and then scanning. Answers come in order. Nah, ini dia note atau summary completion atau table completion, filling in gaps. Di sini yang harus kalian fokus seperti biasa, instructions. Di sana instructions-nya adalah no more than 3 words. Di sini kalau saya bisa berikan informasi, tetangga-tetangga dari fill in the blanks atau blanks di sana itu bisa menjadi clue. Bisa menjadi clue on how you write or how you spell the answers, ya. Dan juga kalian bisa menebak kira-kira jawaban apa sih yang saya harapkan, ya, dalam teks yang bisa saya temukan dalam teks. Di sini diambil dari teks Dung Beetle atau Remarkable Beetle. Ditanyakan di sini preferred climate, cool. Nah, berarti di sini karena dia dalam tulisannya itu dalam huruf kecil, berarti nanti ditulisnya dalam huruf kecil juga. Karena di sini membahas tentang climate, iklim. Entah itu cool, dingin, atau panas. Lalu complementary species, dia Spanish. Mungkin di sini kita akan expect asal negaranya atau asal dari beetle itu gimana gitu ya. Lalu start of active period, late spring. Nanti kalian bisa cari kira-kira di waktu yang mana nih gitu informasinya. Lalu number of generations per year 1, 2, berarti nanti kalian akan deal with numbers gitu. Entah nanti mungkin 3, 4 atau 2, 3 gitu ya, atau 5 sampai 6 per year gitu. Oke? Tips for table completion, read the column heading in the table, identify the type of word needed. Nah, ini semua sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Di sini contoh labeling a diagram or a flow chart. Nah, tadi table completion itu juga bagian dari Remarkable Beetle, soal Remarkable Beetle. Ini pun flowchart ini juga bagian dari soal tersebut. Gitu. Jadi benar yang saya bilang di awal bahwa dalam satu teks itu bisa jadi jenis-jenis soalnya beragam. Ya. Di sini kalian harus lihat gambarnya nomor 6, 7, 8 posisinya dan kalian harus mencocokkan. Label the tunnels on the diagram below using words from the box. Jadi nomor 6 pada teks itu nanti kalian akan dapat ciri-cirinya. Ciri-cirinya misalnya dia berada di dalam kedalaman, dia berada pada kedalaman kurang dari 20 cm dari permukaan tanah. Itu jenis yang mana nih? Apakah French, Mediterranean, atau Spanish? Seperti itu. Ya. Nah, terus yang nomor 7, dia berada lebih dari kedalaman 30 cm di bawah permukaan tanah. Itu punyanya siapa tuh? Jenis yang mana? Gitu. Terus nomor 8, dia berada pada kedalaman 10 cm, kurang dari 10 cm itu yang mana? Gitu, ya. Oke. Lanjut. Tips for flowchart completion. Tadi saya sebutkan, lihat gambar, lalu pilihan untuk melengkapi chartnya,
lalu cocokkan dengan karakteristik yang kalian dapatkan pada teks. Ini juga sama, flowchart completion, tapi dalam bentuk diagram atau mind map. Ya. Di sini ada clue yang bisa kalian temukan. Di sini yang hilang itu biasanya kalau sebelum verb kita punya kata benda. Jadi yang dibutuhkan dari yang dibutuhkan pada diagram ini adalah kata benda. Less apa? Is process. Gitu. Lalu teori 1 untuk pertanyaan nomor 2 juga seperti saya bilang tadi, sebelum verb kita punya kata benda. Nah, berarti di sini ada kata benda yang hilang dan yang harus kita cari tahu. Ya. Lalu nomor 3 adalah focus on kata benda because food is in short supply. Nah, tapi itu adalah untuk jenis katanya. Sekarang kita cari tahu cara menemukan jawabannya. Caranya adalah keyword yang harus kalian fokus itu CR mimetic, lalu ATP production, lalu di sini keywordnya adalah cells, less damage. Lalu ada kata emitted. Emitted itu dikeluarkan ya. Lalu di sini sales focus, lalu ada kata short supply dan food. Itu semua adalah keywords yang harus kalian gunakan untuk locating the answers pada teks. Di sini ada lagi contoh sample for diagram completion. Silakan kalian lakukan. Di sini saya berikan contoh the chicken egg. Kenapa? Karena saya tahu mungkin kebanyakan dari kalian sudah punya informasi terlebih dahulu sebelum kalian lihat teks ini, karena kita sudah belajar di pelajaran biologi kan, bagian-bagian telur ayam. Nah, jangan gunakan informasi itu pada saat menjawab soal ini. Kenapa? Karena bisa jadi pengetahuan yang kalian punya itu tidak disebutkan di sini gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan true, false, not given, kalian mengkait-kaitkan dengan informasi yang kalian tahu gitu. Nggak boleh ya. Jadi jawabannya itu hanya apapun informasi yang kalian dapatkan pada teks. Itu yang bisa digunakan. Oke, kalian bisa pause videonya, coba lakukan skimming dan scanningnya, siapa tahu kalian bisa jawab. Ya, nomor 1 sampai nomor 6. Oke. Nah, ini contoh yang lain tentang bicycle, sama. Kalian semua, ya kita semua juga punya informasi. Nomor 3 itu pasti pedal, ya kan? Nomor 1 stang gitu. Tapi kan stang bukan bahasa Inggris, jadi kalian jangan langsung nomor 1 nggak usah baca teks, langsung jawab stang gitu. Nomor 3 langsung jawab pedal gitu. Nomor 7 besi gitu ya, nggak bisa. Tetap harus kalian lihat teks, karena di sana disebutkan ciri-cirinya ya kan, nama-nama barangnya ada di sana. Silakan dicocokkan. Kalau kalian penasaran mau coba ngerjain, silakan dikerjakan. Untuk cek jawabannya bisa diklik linknya ya. Oke. Diagram completion tipsnya apa Kak? Identify the type of word needed for the answer. Apakah dia noun, apakah verb gitu ya. Lalu lihat juga nanti cara penulisannya bagaimana. Kalau dia berada di tengah-tengah di tengah-tengah kalimat, biasanya huruf kecil. Kalau dia merupakan suatu nama seseorang, ya nama-nama yang sudah spesifik misalnya, itu harus menggunakan huruf kapital yang huruf pertamanya harus dikapitalisasi. Lalu next is find the information in the passage, and the information is usually located in one specific paragraph or two in the passage, and then check how many words you can use for the answer. Okay, remember that the answers do not always come in order. Ya. Berikutnya adalah providing 1 to 3 word answers. Di sini yang harus kalian fokuskan adalah instructions tidak boleh menggunakan lebih dari 3 kata.
Ya, boleh lebih menggunakan dari 3 kata. Kalau lebih dari 3 kata itu nanti jawaban kalian salah. Ya. Tips for short answer questions. Identify the type of words you need for each answer. Apakah dia noun, verb. Lalu paraphrase vocabulary, siapa tahu nanti ada sinonimnya di sana atau ada perubahan kata dari verb menjadi noun atau dari noun menjadi verb, seperti itu. Dan juga cek lagi berapa kata yang kamu bisa gunakan sebagai jawabannya. Dan di sini answers come in order. Jadi jawabannya itu muncul berurutan pada teks ya. Berikutnya adalah completing a summary by choosing words that are given in a long list. Di sini saya sudah bilang tadi, kalian bisa tahu clues dari soal. Nah, kita lihat clues-nya apa nih? Nomor 1. Nomor 1 clues-nya ada kata en, bla 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 of. Sebelum preposition of, ini adalah kata benda. Dan ada kata en, berarti ini adalah satu benda. Ya. Apakah satu benda itu? Silakan temukan pada teks. Lalu yang kedua, it was later bla 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 that it would be the country where the plane is registered. It was later, biasanya di sini it was later kata pasif. Di sini kalimat pasif yang dibutuhkan. Jadi kita butuh verb 3. Ya, jadi misalnya it was later decided atau it was later found gitu. Ya. Yang ketiga adalah age has bla 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 significantly since this time. Oh, ini ada kata has, ada kata since. Berarti kita butuh verb 3 atau past participles. Jadi yang kita butuhkan adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya. Nanti kalau pada teks, misalnya di sini kita butuhkan kata kerja bentuk ketiga, pada teks biasanya dalam bentuk yang lain, entah dia dalam bentuk noun atau dalam bentuk verb 1 seperti itu. Jadi you have to be aware, ya, harus ready kalau ada perubahan seperti itu. Age is bla 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 to be a major problem. Ini juga sama dalam bentuk pasif juga. Pasif, kalimat pasif. Jadi dalam bentuk verb 3. Angry, bla bla bla, can put everyone in danger. Nah, angry apa ya? The pilots, the crew with some form of kata benda, being the most common consequence. Ya. Tips for summary completion. Identify the type of word needed for each gap, entah itu noun, verb, adjective, etc. And then locate the information in the passage. Lalu answers usually come in order. The summary must be grammatically correct, which can help you in choosing the right word for the gap. Nah, ini contoh soal yang lain, indicating which paragraph contains information. Mencocokkan statement ini berada pada paragraf mana, dapat ditemukan pada paragraf yang mana gitu. Misalnya nomor 14, statement ini ada ditemukan pada paragraf C. Terus nomor 17 juga ditemukan pada paragraf C. Tidak masalah karena di sana sudah dinyatakan bahwa you may use any letter more than once. Oke, bisa ya? Lanjut. Tipsnya, paraphrase the information in the question, find the information in the passage, and answers do not come in order. Jadi random, bisa jadi dia munculnya random sesuai pilihannya. Ya, jadi the answer is often a letter, A, D, C, D misalnya karena ada yang bisa diulang, and not all paragraphs may be used. Jadi bukan berarti misalnya ada 8 paragraf, semuanya akan terpilih di sana, enggak berarti di sana. Seperti itu. Oleh karena itu, untuk soal-soal seperti ini,
alangkah baiknya jika kalian menyempatkan waktu untuk membaca dengan sangat baik. Ya, jadi bukan hanya skimming atau scanning again, tapi benar-benar read through the paragraph dan focusing. Scanning juga bisa, focusing yang mana sih statementnya ada di paragraf mana, gitu.